Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya banggakan, selamat datang di channel YouTube WSJ Channel ini. Bagi yang pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati. YouTube WSJ Channel adalah channel yang ya rada serius ya untuk kita berbagi ilmu, berbagi tips manajemen, baik manajemen keluarga, manajemen pendidikan, manajemen organisasi, bahkan sampai kepada manajemen negara, termasuk manajemen kolbu. Nah, hari ini insya Allah kita akan berbagi bagaimana kita mengelola diri kita untuk mencintai Al-Quran, untuk terus belajar untuk memahami dan bahkan mensyiarkan atau mendakwahkan Al-Quran. Alhamdulillah hari ini tema kita adalah untuk memaknai satu Muharram tahun 1442 Hijriah dengan belajar mencintai Al-Quran dari para qori dan qori'ah terbaik kita, yang pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan hadirkan 4 orang di antara banyak sekali qori dan qori'ah terbaik Indonesia sejak zaman dahulu ya. Tadinya saya juga akan mengikutkan yang lumayan sepuh ya, tetapi karena persoalan teknologi, lintas generasinya hanya dari yang sekarang berprofesi dosen, mahasiswa, bahkan siswa. Nah, baik, untuk memulai acara ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah bergabung. Di daftar yang kami terima, terkonfirmasi sekitar 70 peserta yang akan bergabung, dan juga ada yang lain-lain yang akan langsung ikutan. Tapi mungkin kelihatannya masih terlambat, kita sambil menunggu. Ada pertanyaan, kenapa kita membuat acara jam 1? Karena salah satu dari narasumber kita berada di wilayah NTB hari ini, yaitu Ustaz Samsuri Firdaus. Jadi saya khawatir kalau terlalu sore, di sana juga sudah malam, itu tidak efektif ya, akan mengganggu kegiatan. Baik, sebelum kita mulai, kita sapa dulu para narasumber kita. Yang pertama saya sapa Ustaz Samsuri Firdaus. Assalamualaikum Ustaz Samsuri. Apakah sudah mendengar? Halo? Ustaz Samsuri? Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Videonya nggak kelihatan nih? Atau sedang berada di luar apa di mana? Lagi di perjalanan. Lagi di perjalanan. Tetapi bisa ya, jaringannya bisa mengikuti ya? Bisa, insya Allah. Di Bima atau di mana sekarang nih, Tad? Di Bima, Pak. Di Bima ya? Masya Allah. Iya, lagi liburan di kampung. Iya. Oke. Baik, Tad. Terima kasih. Yang kedua, saya juga menyapa Ustazah. Nah, ini Fatma sudah menjadi Ustazah sekarang. Assalamualaikum, Muti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar, Muti? Alhamdulillah, sehat. Di mana? Posisi sekarang di mana? Oh, ada pohon kelapa itu. Lagi di pantai itu. Sekarang baru sampai di Serang, Pak. Oh, di Serang ya? Oh, mau kembali kuliah atau mengikuti TK? Kemarin ada sudah selesai kan? Pembinaan. Ya, udah selesai. Tapi sekarang ada pembinaan. Oh, untuk acara berikutnya? Iya. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Muti sudah bergabung di acara kita ini. Insya Allah kita akan nanti mendengarkan cerita-cerita yang inspiratif ya. Yang ketiga, saya ingin menyapa Muhammad Miftah. Miftah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, sehat. Nah, gimana kabarnya, Miftah juga saya dengar lagi di luar kota ya? Selalu dan Miftah juga lagi di luar kota, saya dengar sekarang. Di Bogor, Ustaz. Oh, di Bogor. Iya, lagi di Bogor, Ustaz. Iya. Orang Jakarta tapi rumahnya lagi pergi ke Bogor. Ada acara atau libur atau bagaimana? Silaturahmi aja sama
Iya, silaturahmi sama teman-teman Ustaz. Iya. Masya Allah. Iya, iya. Terima kasih ya, Miftah sudah hadir. Jadi Bapak Ibu sekalian, beliau-beliau ini adalah sahabat Ustadz Samsuri, sahabat dari para qori yang saya kenal. Beliau memperkenalkan kepada saya, kemudian Fahmihah adalah murid dari sahabat saya di IIQ. Kemudian kalau Miftah ini senior nih dari anak saya di MAN 4 Jakarta. Jadi alhamdulillah berkat silaturahim kita bisa berkumpul bersama di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang saya banggakan, seperti yang saya janjikan, kita akan bercerita santai saja. Kita akan berdiskusi mengenai bagaimana beliau-beliau ini sangat dekat dan sangat cinta dengan Al-Quran, bahkan bisa menciarkan Al-Quran melalui musabaqah-musabaqah yang beliau-beliau ikuti. Sebagaimana saya umumkan di flyer, beliau-beliau ini adalah juara-juara internasional, dan insya Allah Muti juga sebentar lagi akan bergabung dengan forum internasional. Kalau Ustadz Haji Dasrizal, pemenang MTQ internasional di Kuala Lumpur, kalau saya nggak salah tahun 2013. Ustadz Samsuri Firdaus, pemenang MTQ internasional di Turki tahun lalu 2019, bahkan sudah bertemu dan berjumpa dengan langsung ya, dikalungkan hadiahnya oleh Presiden Erdogan dari Turki, dan pulang ke tanah air disambut oleh Presiden Jokowi. Nah, jadi berkat Al-Quran, alhamdulillah beliau sudah ketemu 2 orang presiden ini. Dan kalau Miftah Faridel itu juga juara MTQ internasional. Saya mohon maaf, saya pikir tadinya tingkat remaja, tetapi tidak ya, tingkat umum juga di Maroko pada tahun 2019 juga. Jadi alhamdulillah beliau-beliau ini sudah melanglang buana dan sudah menunjukkan kebolehannya dalam tilawatul Quran. Dan Muti juga sudah menjadi juara di tingkat nasional, beberapa MTQ yang dia ikuti. Kalau saya tidak salah juara 2 di tingkat Sumatera Utara, kemudian juga baru-baru ini awal Agustus kemarin juara 2 juga di Banten, dan juga juara 1 di MTQ yang diadakan oleh Raja Wali TV pada tahun 2018 kalau saya nggak salah. Nah, insya Allah kita akan berbagi ilmu, berbagi cerita dari kisah-kisah inspiratif beliau-beliau ini. Untuk memulai acara kita ini, saya meminta sedikit Ustadz Samsuri Firdaus untuk membacakan beberapa ayat yang insya Allah menyentuh kita semuanya untuk memulai acara ini. Ustadz Samsuri, tafadhol Ustadz. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لما صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Subhanallah. Masya Allah. Tabarakallah. Ayat-ayat yang disampaikan oleh Ustaz Syamsuri tadi menggugah hati kita. Insya Allah kita betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sebagai petunjuk, ya, sebagai referensi bagi kita sebagai umat Islam untuk bermuamalah, untuk beribadah, baik untuk berhubungan sesama manusia, apalagi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai ya diskusi kita hari ini. Saya ingin bertanya-tanya dulu kepada teman-teman narasumber nih. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, adik-adik ketahui, kalau Ustadz Syamsuri, beliau ini sekarang sedang, kalau saya nggak salah tingkat akhir ya di Universitas Indonesia, jurusan Sastra Arab ya, betul ya, Ustadz Syamsuri ya? Ya betul. Semester berapa? 7 ya? Semester 7. Semester 7 ya, tapi karena pandemi, pulang kampung dulu ya, belajar online ini. Jadi beliau mahasiswa UI semester 7, jurusan Sastra Arab. Kalau Muti, kalau saya nggak salah juga semester 5 ya, Muti ya, IIQ ya. Semester 5, IIQ, jurusan Al-Quran dan Tafsir di Fakultas Usuluddin ya, di IIQ ya. Sedangkan Muhammad Miftah Faridil, kelas 12 di MAN 4 Jakarta. Betul ya, Pak Miftah ya? Nah, saya ingin memulai diskusi kita dengan bertanya-tanya dulu ya, karena saya pernah mendapat pengajian ya dari Ustadz Fatih ya, katanya haknya Al-Quran itu ada 8. Jadi mulai dari diyakini, dibaca, didengar, atau dihayati, dipahami, diamalkan, dihafalkan, kemudian didakwahkan atau disiarkan, bahkan diajarkan. Nah, pertanyaan saya kepada teman-teman narasumber, mungkin ke Syamsuri dulu nih. Kenapa kok ada ketertarikan dalam tilawah Quran dan sampai kepada perlombaan-perlombaan? Latar belakangnya gimana, Ustaz? Coba cerita dulu, Ustaz. Ya. Kaitannya dengan belajar Al-Quran dan mengikuti lomba MTQ yang diadakan oleh pemerintah itu semata-mata untuk memotivasi generasi muda khususnya, karena begitulah cara kita untuk menjaga Al-Quran ini agar tetap dipelajari, agar tetap dipahami dan diamalkan oleh umat Muslim. Makanya. Jadi mulainya sejak kapan itu? MTQ-nya? Ya, mulai ikut ke musabakahnya sejak SD atau? Kalau saya mulai ikut MTQ itu mulai dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD awalnya SD saya udah itu ikut ya? ikut golongan murotal. Tertil. Tapi belum rezeki, karena memang bakat saya itu di bidang tilawah, di bidang mujawad yang tempo nadanya itu agak lambat seperti yang saya baca tadi itu. Nah, seperti itulah. Ya. Saya tertarik di bidang tersebut. Alhamdulillah setelah saya pertama kali ikut golongan kanak-kanak langsung tembus ke internasional. Jadi pernah juara di NTB, pernah juara nasional, kalau nggak salah di Ambon ya? Ya, kemudian pernah juara tingkat anak-anak atau remaja di Singapura ya, tahun 2012 kalau saya nggak salah. Ya. Dan terakhir internasional tahun kemarin ya. Oke, Masya Allah. Kalau Muti bagaimana? Awalnya tertariknya bagaimana? Apakah ada dorongan dari orang tua atau memang kemauan sendiri atau bagaimana, Muti? Kalau Muti sendiri,
Sebenarnya awalnya dari orang tua. Tapi memang orang tua ya, tapi Muti juga pengen gitu. Jadi alhamdulillah kan orang tua Muti juga Qori. Jadi dari kecil Muti emang suka dibawa untuk melatih gitu. Kemana mengajar kemana gitu. Suka dibawa sama Buya ke MTQ dan akhirnya pas lagi nyantai-nyantai gitu. Tiba-tiba Muti niruin apa yang diajarin Buya, yang padahal Buya pernah ajarin ke Muti gitu. Melalui pendengaran Muti pas Buya ngajar gitu. Akhirnya di situ Buya mulai ngerti lah kalau ternyata Muti punya ketertarikan di bidang itu, dan akhirnya Buya mulai ngajarin Muti juga gitu. Jadi awalnya dari ikut-ikut Buya ngajar, tapi malah menjadi tertarik ya, berminat ya. Sejak kapan itu? Umur berapa itu Muti? Itu mungkin kelas 3 SD. Oh, 3 SD. Mulai tertarik. Terus mulai masuk ke musabakahnya? Enggak mulai dari Muratal juga, enggak kan? Langsung kepada... Mulai dari Muratal juga, Muti. Kelas 5 SD juga, tapi belum dapat juga. Belum beruntung juga ya? Iya. Iya. Terus mulai juara musabakahnya? Mulai juara musabakah itu kira-kira tahun 2013 di Bangka Belitung saat itu, STQ. Oh, waktu itu masih SMA atau SMP? Enggak, kelas 1 SMP mungkin. Oh, kelas 1 SMP. Iya. Oh, oke. Masya Allah. Nah, kalau Miftah, gimana ceritanya Miftah? Miftah ini followernya banyak sekali ya, teman-teman ya. Jadi nanti harus follow nih. Instagramnya lebih dari 50.000 saya lihat followernya. Karena penyanyi juga, merangkap penyanyi juga. Nanti nggak tahu nih, mau jadi Qori selanjutnya atau jadi penyanyi nih. Gimana Miftah ceritanya Miftah? Wah, kalau dibilang followers mungkin masih banyak yang Ustaz Syamsuri, Ustaz. Sama Kak Muti. Gitu ya. Beliau ini lah, selebgram yang Masya Allah ini. Ya, kalau saya sendiri, awal mulanya terinspirasi ketika kakak saya, namanya Anissa Lestari, juga seorang Qori'ah. Itu beliau setiap 1 minggu 3 kali datang ke rumah salah seorang guru tilawah kami di Bontang pada saat itu. Memang beliau Ustadz Aidil Adha, semoga Allah panjangkan umur beliau. Amin. Setiap seminggu 3 kali, setiap ba'da maghrib, kakak saya itu datang ke rumah beliau untuk belajar tilawah. Nah, saya ketika itu masih umur 4 tahun, 5 tahun, masih TK. Itu saya cuma ikut-ikutan aja, ikut-ikutan sama kakak. Mungkin sama tadi, kisahnya sama kayak Kak Fatma tadi. Cuman kan ini sama saya sama kakak. Saya awal mulai cuma ikut-ikutan, tapi karena pada saat itu yang namanya anak kecil, ketika apa yang dia dengarkan itu dia bisa tangkap, itu lama-lama saya bisa nangkap tilawah yang dipelajari sama kakak saya itu, irama-iramanya, nagomnya seperti apa. Walaupun saya belum tahu nama nagomnya apa, tapi itu terlintas di pikiran saya, terbayang-bayang di memori saya. Oh, begini tilawah itu. Nah, mulai terinspirasi untuk ikut MTQ ketika saya kelas 2 SD kalau tidak salah. Itu 2 SD di mana, Mit? Di Bontang atau sudah di Jakarta? Terinspirasi ikut MTQ itu awal mulanya ketika kakak saya mau ikut MTQ. Ini yang MTQ kakak saya mau berangkat MTQ di luar kota di Samarinda kalau waktu itu ya, tahun 2010. Itu saya pengen ikut sama orang tua keluar kota. Saya bilang ke bapak saya, Pak, Farid mau ikut dong sama kakak keluar kota, pengen ikutan nonton aja gitu. Nah, di sini bapak saya bilang ke saya, wah, orang yang ikut nonton MTQ ini harus bisa ngaji, harus bisa tilawah gitu kan, baru boleh ikut. Nah, saya dalam hati saya tertantang di situ kan. Nah, kalau gitu saya mau nunjukkan apa yang sudah saya dengarkan sewaktu saya ikut kakak saya latihan setiap ba'da maghrib itu. Nah, langsung saya bilang di situ sama bapak saya,
Oke Pak, kalau gitu Farid mau tilawah nih, Bapak dengerin ya. Spontan aja ngomong begitu kan tiba-tiba. Nah, akhirnya saya baca tilawah, satu makro full dari lagu Bayati sampai selesai, sampai Bayati penutup, sesuai dengan apa yang saya dengarkan gitu kan. Nah itu setelah baca satu makro, bapak saya kaget. Tiba-tiba bapak saya nanya, loh, kok kamu bisa tilawah? Bisa dari mana gitu kan? Ya walaupun maksudnya masih belum sempurna, tapi sudah mendekati lah. Maksudnya udah bisa dibilang bisa lah dikit-dikit gitu kan. Saya bilang bapak saya dengan sombongnya saya waktu itu bilang, bisa lah Pak, kan sering ikut kakak gitu. Nah akhirnya saya pun diperbolehkan untuk ikut sama kakak MTQ di luar kota untuk menemani kakak saya. Nah, ketika sampai di luar kota, disinilah saya terkesima gitu ya. Ternyata Musabakotul Quran itu keren banget. Kerennya kenapa? Karena apa yang kakak saya rasakan, saya rasakan juga. Salah satu contohnya bisa ketemu banyak orang, bisa jalan-jalan, itu yang terlintas di pikiran saya waktu itu masih kecil. Nah, akhirnya saya mikir juga, wah, seru juga ternyata MTQ begini ya. Bahkan mungkin waktu saya kecil waktu itu karena dapat hotel bagus, ada liftnya, itu saya paling senang tuh main lift turun naik gitu kan, makin senang aja gitu. Akhirnya bilang, tahun depan mau coba-coba ikut MTQ, siapa tahu bisa kayak kakak gitu kan, keluar kota, jalan-jalan, tidur di hotel gitu. Nah, akhirnya ya udah tahun berikutnya mulai ikut MTQ. MTQ pertama kali saya ikutin itu kelas 2 SD, Musabakotul Quran tingkat pelajar. Tingkat pelajar sekota Bontang, itu saya masih kelas 2 SD. Alhamdulillah MTQ pertama yang saya ikutin ini, saya dapat prestasi pertama sebagai juara 1 MTQ pelajar tingkat kota Bontang. Masya Allah. Kemudian SMP terus ikut juga. SMP alhamdulillah, ya alhamdulillah SMP setiap tahun ikut alhamdulillah. Ya beberapa kali ikut di tingkat kecamatan, gagal, ulang lagi tahun depan dari tingkat kecamatan, alhamdulillah lanjut lagi ke tingkat kota, gagal, tahun depannya ulang lagi dari kecamatan, sampai alhamdulillah salah satu cita-cita memang waktu kecil itu saya juga terinspirasi oleh salah satu qori sepuh ya, guru. Salah satu guru kita juga, Al-Ustaz Muhammad ZA, ya, semoga Allah juga panjangkan umur beliau dan sehatkan beliau selalu. Jadi beliau itu dulu kan kasetnya seluruh penjuru Indonesia itu tersebar luas. Kaset tilawah yang sering diputar-putar di masjid. Nah sampai ke daerah saya juga. Nah jadi saya terinspirasi dari beliau juga. Beliau salah satu qori internasional yang zaman tahun 80-an ya. Akhirnya terlintas juga dalam hati saya, wah mudah-mudahan saya bisa menjadi qori internasional seperti beliau. Bahkan tidak hanya menjadi qori internasional, mudah-mudahan saya juga bisa menjadi penghafal Quran. Itulah yang menjadi motivasi saya. Sampai alhamdulillah tahun 2019 kemarin Allah kasih anugerah berupa prestasi di Maroko kemarin. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Jadi sampai sejauh ini Farid sudah hafal berapa juz juga nih? Karena juga berniat untuk menghafal Al-Quran kan? Kalau masalah hafalan sih saya minta doa aja sama Ustadz dan teman-teman semua, mudah-mudahan. Ya lagi proses ngafal sekarang ini. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan segera selesai lah. Mudah-mudahan cepatnya selesai insya-Allah. Ya, amin. Baik, teman-teman sekalian, ini saya lihat juga sudah bergabung bersama kita Ustadz Haji Dasrizal. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah khair, sehat, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Pak Walnek sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, Ustadz ini orang kampung saya nih, jadi tapi nggak mungkin saya bahasa Minang ya di sini ya. Jadi beliau tadi juga di perjalanan, ya, sekarang lagi di posisi di mana, Ustadz? Saya kebetulan lagi di perjalanan, ada acara juga tadi di Kota Solok, jadi saya minta maaf telat bergabung. Karena tadi kebetulan di Sumatera Barat, di kampung saya kan baru selesai zuhur, jadi saya sholat zuhur dulu sekalian tadi. Makanya habis sholat saya langsung di sini. Malah saya di masjid ini. Ya, alhamdulillah. Saya numpang tempat sebentar. Ya, alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah ada yang dari Bima, Ustadz Samsuri, ada dari Solok nih, sedang berada di Kota Solok, Ustadz Dasrizal, Muti sebetulnya di Medan, tapi dia perjalanan ke Serang karena mau kembali ke pembinaan ya.
kemudian juga ada Farid, Ustadz, ada Miftah Farid, juga sedang di Bogor dia. Sebetulnya dia di Jakarta, tapi sedang di Bogor. Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan ya diskusi. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, kalau ada yang mau ditanya secara spesifik, bagaimana cara belajar Al-Quran, bagaimana kok nyaman sekali dengan bacaan-bacaan tilawahnya, silahkan ya di chat room ya. Silahkan tulis mulai sekarang, kira-kira 15 menit ke depan saya akan memberikan baratnya. Selain nanti kita akan mendengarkan juga lantunan tilawah Al-Quran yang merdu dari beliau-beliau ini. Tadi sudah dimulai oleh Ustaz Samsuri Firdaus. Dan yang kedua, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, saya ingin kita mendengarkan tilawatul Quran dari Miftah Farid. Dari Farid. Silakan Farid. Farid. Baik, terima kasih Ustaz. Mohon izin Abanda Basri. Tafadhal Ganda. Tafadhal, Masya Allah. Barakallahu fiik. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام
المتكبر المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Saya kalau mendengar yang dibacakan oleh Wahid tadi, nama-nama Allah yang maha mencipta, yang maha memberikan keselamatan, dan seterusnya. Saya selalu bergetar hati saya bahwa betapa besar dan betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau mendengarkan merdunya bacaan dari Farid tadi, siapa yang tidak akan merasa senang ya? Adiknya, anaknya, keluarganya bisa begitu dekat dengan Al-Quran, apalagi nanti akan hafal dengan Al-Quran. Bahkan saya lihat ini banyak sekali followernya Farid juga sudah nggak sabar nih mau bertanya gitu ya. Jadi ya, insya Allah terima kasih. Mudah-mudahan Farid selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah dalam menggapai cita-cita demi cita-cita yang ingin dicapai. Insya Allah di dunia ini dan bahkan sampai di akhirat nanti. Baik teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, tadi saya sudah mulai bertanya dengan 3 orang narasumber. Nah, di sini ada juga Ustadz Das Rizal yang mewakili generasi yang lebih senior, tapi belum senior-senior amat ya. Saya ingin memperkenalkan sekali lagi, beliau adalah dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Karena juga COVID-19, beliau juga sedang mengerjakan tugas-tugasnya secara online dan pulang kampung. Beliau sehari-hari adalah dosen dan tentu beliau termasuk salah satu dari Kori yang juga sudah berkiprah dan sudah mencapai pencapaian tertinggi, di mana salah satunya beliau juara Musabaqah Internasional di Kuala Lumpur pada tahun 2013 kalau nggak salah. Nah, sebelum saya udah banyak sekali di ruang chat yang ingin bertanya kepada masing-masing narasumber, saya ingin sedikit bertanya kepada Ustadz Das Rizal. Ustadz, dalam belajar irama atau lagam Al-Quran, tilawah Quran ini, orang awam kan belum banyak kenal nih Ustadz, jenis-jenis irama atau lagu ya dalam tilawah Quran. Mungkin bisa diperkenalkan secara ringkas, Ustadz.